Ibu Dokter Pudensia, terima kasih. Ini adalah acara kita yang kedua dan dari dulu saya itu sangat menghormati Anda karena Dokter Pudensia ini adalah penyelamat budaya lisan Nusantara yang sempat dianggap ya begitulah. Ada ya syukur, nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Ada akibat arogansi budaya tulisan yang bahkan waktu itu sempat oleh para ilmuwan dianggap budaya tulisan jauh lebih penting ketimbang budaya lisan. Saya termasuk yang termakan oleh arogansi itu. Saya anggap budaya tulisan itu lebih unggul, lebih berguna, lebih segala-galanya ketimbang budaya lisan. Saya kira arogansi itu adalah menunjukkan ketekeburan manusia yang lupa bahwa dalam peradaban manapun, dalam kebudayaan manapun, dapat dipastikan bahwa budaya lisan lebih awal ketimbang budaya tulisan. Buktinya sederhana, bayi dilahirkan langsung menggunakan budaya lisan. Dengan bahasa tangisnya dia, bahasa teriakannya dia, itu kan lisan. Nggak ada bayi yang nangis nulis itu, saya menangis, kan nggak ada. Ya, kanunya situ. Nah, itu kan menunjukkan bahwa budaya, kalau ya kita bilang, saya juga nggak bilang budaya lisan lebih penting ketimbang budaya tulisan, tetapi masing-masing punya peran dan fungsi masing-masing yang bersifat saling mengisi dengan budaya tulisan. Nah, maka kami berterima kasih sekali kepada Dr. Pudensia yang mengingatkan kita semua, termasuk saya, bahwa tolong jangan remehkan, jangan sepelekan budaya lisan. Maka dalam menyambut Hari Filsafat Indonesia, kami berterima kasih. Dr. Pudensia berkenan sekarang untuk memberikan pencerahan kita tentang apa sebenarnya budaya lisan itu dipandang dari aspek pemikiran. Jadi saya selalu menggunakan istilah pemikiran dan filsafat itu setara dan sebetulnya semakna. Nah, tolong Ibu Pudensia memberikan kita pencerahan tentang filsafat budaya lisan Nusantara. Silakan Ibu Put. Aduh, terima kasih sekali Pak Jaya. Saya merasa begitu terhormat diundang kembali untuk kedua kali oleh Pak Jaya dalam acara yang luar biasa ini. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang bergabung di sini juga. Tapi Pak Jaya, saya mohon maaf ya, saya tadinya tuh kan kok masuknya di filsafat. Saya ini bukan filosof gitu ya. Bukan ahli filsafat. Itu kan Anda rendah hati itu ya. Begitu Anda pemikiran ya itu Anda filosof. Walaupun Anda tidak pakai sertifikat. Tidak sertifikasi. Ya, saya coba ya. Jadi bersama teman-teman sebetulnya kita berupaya memang menyelamatkan tradisi-tradisi lisan yang tersebar yang begitu luar biasa. Jumlahnya itu sebetulnya kalau yang terdaftar sampai sekarang itu sudah 600-an Pak Jaya. Ya itu yang terdaftar. Terdaftar. Jadi artinya yang terdaftar dalam arti bukan terdaftar, ditetapkan. Kalau yang terdaftar itu kan
ada sekitar 50% dari 11.000. Kan 11.000 lebih yang sudah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda. 50%-nya itu sebetulnya termasuk di dalam tradisi lisan. Tetapi yang sudah ditetapkan oleh kementerian itu ya kira-kira kalau saya hitung kemarin itu sekitar 600-an. Banyak. Sedangkan kan peneliti, ahli, atau orang yang mau bergerak, pengelola atau apa di bidang ini, ya gitulah Pak Jaya, masih on off sedikit gitu ya, Iya. jumlahnya dibanding kekayaan yang begitu luar biasa gitu. Itu satu yang menjadi salah satu pendorong bahwa ini betul-betul harus diperhatikan karena banyak hal yang tadi sudah disampaikan. Jadi saya juga mengucapkan selamat Pak Jaya sudah mau ke jalan yang benar gitu ya, bahwa antara lisan dan tulisan ini kan bukan satu dikotomi atau oposisi gitu ya. Iya. Bahwa ini di sini ada lisan, di sini ada yang tertulis atau tulisan, lalu kalau lisan tidak tulisan, kalau tulisan tidak lisan gitu ya. Ini oposisi ini yang mengelirukan dalam berbagai konsep. Lalu yang kedua juga begini, pemikiran bahwa kita tahu bahwa pertama dimulai dari lisan, betul, lisan yang primer lah kalau menurut istilahnya Walter Ong itu primary orality yang sangat awal primer. Tetapi kan perjalanan selanjutnya itu bukan satu proses untuk proses untuk sampai kepada satu peradaban gitu ya, bahwa nanti peradabannya adalah yang beraksara atau yang tulisan. Nah, itulah yang paling tinggi. Nah, ini sebenarnya bukan demikian. Sementara ya banyak orang berpikirnya demikian gitu. Sehingga misalnya literasi gitu, literasi itu ya dibatasinya antara lain ya siapa yang bisa lebih banyak baca buku, lebih banyak paham, tapi semuanya adalah berbasar kepada segala hal yang tulisan. Nah, dua hal ini yang sebenarnya mengelirukan atau menyesatkan, kalau istilah Pak Jaya kelirumologi gitu ya Pak. Iya. Ini yang membuat konsep-konsep pemikiran yang berkembang kemudian menjadi tidak kurang tepat gitu. Karena orang menganggap ini satu proses, padahalnya bukan. Peradaban, ini satu lisan ya, peradaban lisan. Dia tidak tergantikan karena adanya tulisan. Iya, gitu kan? Karena tulisan itu ada, sebetulnya tulisan itu ada kan untuk membantu saja, membantu ingatan, tapi tidak untuk menghilangkan apa yang yang dikatakan atau yang dilakukan gitu. Jadi tidak hanya dituturkan, tapi dilakukan. Jadi segala hal yang tidak beraksara, segala hal yang tidak dituliskan, itulah yang masuk di dalam budaya lisan ini. Jadi dilakukan atau diwariskannya dengan perbuatan kita, dengan contoh gitu ya. Kalau silat itu dengan contoh gerakan-gerakan dan sebagainya, itu semua kan tidak akan digantikan oleh tulisan gitu. Walaupun budaya tulisan sudah ada. Jadi budaya tulisan itu membantu ingatan, sementara lisannya tuh tetap berjalan. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu dipahami di awal ini. Kemudian yang berikutnya adalah karena pemahaman yang demikian, maka seringkali kalau kita mendapatkan tradisi lisan, sastra lisan yang bagian dari tradisi lisan, adat istiadat atau upacara-upacara atau sistem kognitif atau pengetahuan tradisional atau warisan budaya tak benda lainnya, lalu orang berpikir ya pokoknya lisan. Nah, sudah. Jadi lisannya itu sebagai media saja atau sarana. Nah, sebetulnya bukan itu. Tetapi ini adalah satu budaya, satu peradaban, satu konsep sendiri gitu. Jadi bukan sekedar sarana atau wahana gitu ya, sebagai seperti alat ini yang satunya ditulis, yang satunya diutarakan, bukan sekedar itu, tapi konsep yang lebih jauh dari
sekedar wahana atau sarana. Ini adalah satu konsep budaya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan saat ini memang di dunia ya, hanya tertinggal sedikit sekali, sedikit sajalah tradisi lisan yang dan komunitasnya yang ada pada taraf awal ini, yang primary yang lisan murni lah katakanlah begitu. Tetapi tidak berarti tidak ada. Karena di berbagai tempat, terutama kita Indonesia kaya sekali dengan budaya lisan ini, dengan tradisi-tradisi lisan yang ada, dan meskipun sudah ada tulisan, tidak juga menjadi dituliskan gitu ya, tidak harus dituliskan, tapi memang tetap tinggal demikian karena fungsi, peran, dan tujuannya memang demikian. Nah, ini memang tidak begitu banyak di dunia ini. Tapi tidak berarti tidak ada yang di awal. Apalagi yang berikutnya. Jadi yang memang bercampur sudah dengan tulisan dilisankan, kemudian ada macam-macam diiringi dengan hal-hal yang lain ya. Dalam catatan sejarah kita terbukti sebetulnya bahwa tradisi, kekayaan dalam bentuk tradisi lisan, dalam budaya lisan ini, yang sebagian besar merupakan pengalaman manusia, gitu ya, pengetahuan, dan yang semua saja yang berbagai hal yang berkait dengan kehidupan ini, memang berada di dalam wilayah ranah budaya lisan ini. Ini sebagian besar di situ. Nah, jadi pengertian lisan bukan sekedar di sarana gitu sekali lagi. Ini sebuah peradaban yang diisi dengan tata kelola, dengan hukum ya, dengan semua yang berlaku di dalam budaya lisan itu gitu. Artinya ada ciri-ciri yang kita dapat sampaikan bahwa ini adalah tradisi lisan, ini adalah budaya lisan yang dapat disimpulkan di dalam pengertian yang ini. Jadi jelas sekali. Nah, apa saja sih sejumlah perangkat yang terkait dengannya ini sebetulnya kan gitu. Kalau kita mau membicarakan budaya lisan ini. Jadi pertama itu selalu ada interaksi yang langsung sebetulnya. Jadi kalau memang ada yang mengatakan bahwa kenapa sih kok tradisi lisan tidak memakai istilah folklore? Ya karena ini. Karena di dalam tradisi lisan sangat kuat interaksi langsung yang ditekankan antara si pengirim pesan dengan si penerima pesan. Atau antara si pelaku dengan si penerima. Si pelaku atau si penutur pemilik tradisi lisan itu dengan audiensnya. Performers dengan audiens. Ini interaksinya langsung di dalam situasi, ruang, dan waktu yang sama. Nah, ini yang menjadikan ciri. Dan karena demikian, mengapa orang keajaibannya, mengapa orang bisa, katakanlah kita tahu dalam tradisi yang diteliti oleh Lord, gitu ya, Albert Lord dan Milman Parry pada awal abad 19, bagaimana ribuan bentuk bahasa terikat atau semacam puisi dapat dinyanyikan oleh seorang guslar di Balkan. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal sebetulnya. Bagaimana seseorang bisa menyanyikan, direkam sekian ribuan begitu? Kalau dia berdasar pada tulisan, dia nggak akan mungkin bisa menghafal sekian ribuan. Ini jelas produk budaya lisan yang memang dihidupinya dan menghidupi dia. Artinya di situ ada performersnya, dia ada di dalam konteks tertentu, kemudian kecerdasannya itu mengolah semua pengalaman hidupnya yang dikatakan sebagai bongkah-bongkah di dalam pikirannya itu untuk diutarakan di dalam presentasinya, di dalam pengamatannya, di dalam nasihat-nasihatnya, dan segala hal pengetahuan yang dimilikinya. Ini kecerdasan yang menurut saya luar biasa. Nah,
ciri seperti ini yang memang perlu dipahami di dalam budaya lisan. Adanya interaksi langsung, adanya sesuatu yang dihasilkan pada saat itu dengan kecerdasan dia mengolah segala peristiwa yang terjadi di dalam alam kehidupannya dan yang kemudian menjadi warisan untuk anak cucunya dan untuk siapa saja yang ada pada generasi berikutnya. Begitu Pak Jaya Wah, ya. ya, Bu, saya mendengarkan dengan penuh seksama karena saya merasakan suatu getaran yang sama dari ilmu yang saya pelajari, yaitu musik. Musik Ya, itu, Pak. Ibu, Anda benar sekali. Pada awalnya musik itu lisan. Nggak ada. Musik tulisan itu nggak ada dulu. Ya, Awalnya. Saya berani buktikan. Ya, karena saya juga main musik, juga awalnya lisan. nah, Nggak mau nulis apa, nggak tahu. Dan sebetulnya kita bisa awasi, kita bisa simak juga pada musik gamelan. ya, Musik gamelan itu dulu nggak ditulis, Bu. ya, memang. Ya, Tapi kalau kita mau ke barat, musik jazz. ya, ya, Musik jazz itu nggak ditulis. Musik jazz ditulis ya mati. Ya, ya, bukan jazz betul. lagi. Ya. Karena sifatnya memang, nah itu kalau kita sebut itu improvisasi, tapi Ya, improvisasi itu teknik. Tapi menurut saya itu budaya lisan. ya, Budaya lisan itu pasti. Jadi saya penuhnya mendukung. Nah begini Bu, kalau saya awasi, simak ayah dan ibu saya, ya, itu tadi kan ibu menyatakan bahwa ada satu anggapan bahwa orang kalau banyak baca buku itu wah pinter gitulah ya. Nah, ya, ayah ibu saya bukan pembaca buku itu. Sekolahnya pun hanya waktu itu karena masa penjajahan, cuma kelas 5 nggak bisa lanjut. Tapi Bu, ya, dalam soal kearifan, saya yang baca buku puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu, saya sama sekali bukan tidak bisa menyaingi mereka berdua. Mereka tetap lebih arif ketimbang saya, karena mereka tidak terpancang pada budaya tulisan. Tapi mereka melepaskan dari itu semua, yang mereka baca bukan buku, tetapi kehidupan. persis. Kehidupan. Kehidupan ini kan bukan tulisan, kehidupan ini kan lisan, Bu. Bahkan ya lebih ada sesuatu yang lebih mulia lagi ya. Suatu tak benda itu tadi kan. Ya, tak benda tetapi benda. Nah, itu kan keren, Bu. Ketimbang benda tapi nggak tak benda. Nah, Ya, jadi saya tadi mendengarkan itu dengan seksama dan penuh rasa terharu juga karena Ibu mengungkapkannya secara ilmiah berdasar yang Ibu pelajari tentang budaya. Dan saya setuju, Bu. Saya juga pada tingkat tertentu tidak lagi menggunakan istilah kebudayaan. Ya, saya berani mau di depan boleh, tapi saya tetap menganggap di atas kebudayaan itu peradaban. ya, Ya, itu civilization itu menurut saya lebih mulia dan civilization tidak harus tertulis. Tidak harus tertulis. Saya juga waktu mempelajari matematika, Bu. Waduh, itu keren loh, Bu. Matematika apa teman-teman kita yang asli-asli seperti Maya, Inka, Mesir. Itu Ya. mereka Ya. matematika banyak tidak tertulis. Ya. Karena memang tidak semua di antara langit dan bumi ini bisa ditulis, Bu. Ya, kemampuan aksara itu, ekspresi itu nggak cukup. Bagaimana kita itu kan kegagalan kita mendefinisikan kasih sayang itu apa? Mati, Bu. Kalau kita kasih sayang itu bukan untuk didefinisikan, tetapi dipersembahkan. Nah, itu lagi-lagi budaya lisan lagi. Ya, atau peradaban lisan sebetulnya. Wah, terima kasih, Bu. Nah, ada teman-teman yang kebetulan menonton supaya tidak terbatas hanya saya yang bertanya menanggapi.
ada nggak yang akan bertanya? Silakan. Mungkin sambil nunggu ya Pak Jaya, Silakan. sambil menunggu. Sebenarnya kan filsafat abad ini ya sangat bergantung secara signifikan gitu ya pada umumnya ini. Pada hal-hal yang tampak dan nyata ya, hanya itu dan yang dituliskan. Jadi semua yang tertulis dianggap lebih tinggi. Ada relasi gitu ya, di sini ada relasi. Bahwa yang seperti tadi Pak Jaya sampaikan persis, tulisan itu lebih tinggi lah. Sejarawan pun, ini kan European mind ya. Yes, setuju Bu. Jadi ini European pemikiran Pak, bahwa hanya ditulis baru bisa buat sejarah. Nah, hanya yang ditulis baru kita bisa merumuskan filsafat gitu sangat ya. Setuju. Dan padahal itu, kan di sini nggak ada hierarkinya. Betul, nggak bisa diukur Bu. Ya itu kan akal muslihatnya, ya mohon maaf kaum penjajah untuk mematahkan perlawanan peradaban kita ini supaya gampang dikuasai Bu. Dan kalau bilang kamu tuh goblok, ya makanya karena digoblok-goblokkan ya nurut kita ya sudah salah sendiri. Betul. Itu banyak sekali warisan budaya lisan ini terbengkalai. Betul. Ya juga sejarah lokal itu tadi. juga sejarah lokal belum banyak ditulis juga. Itu juga. Ya kayak Ibu mau cerita Mentawai itu Pak. Ayo. Ini banyak ada yang teman-teman yang juga lebih lama meneliti di Mentawai juga ya. Tetapi untuk saya Mentawai ini menarik karena ya ini secara kebetulan diajak oleh mahasiswa saya yang udah lulus, sudah doktor, udah jadi pimpinan di satu universitas, kemudian berteman dengan bupatinya. Lalu akhirnya hati ini tergerak, loh ini ada sesuatu, ini masih Indonesia. Tetapi mengapa terlupakan? 3T-nya jalan, terlupakan gitu, terlalaikan, terlupakan, terabaikan. Karena mereka merasa ya nggak ada gunanya ya, karena tidak plusnya gitu ya. Kalau sekarang kan dengan budaya sekarang, dengan pemikiran sekarang, algoritma sekarang, ya betul. Itu harus yang followernya berapa? Begitu kan? Seperti tadi membuat musik gitu followernya, ya. Saya senang sekali, orang yang jualan narkoba itu followernya paling banyak itu. Betul, daripada jualan budaya lisan nggak ada follower. Nggak ada yang mengikuti karena kami ini bekerja semua teman-teman yang tradisi ini bekerja dalam sunyi gitu ya, bekerja dalam kesunyian, dalam pengertian bahwa ya, bukan bicara mengarahkan pada followernya, sebab misalnya kita mementaskan sesuatu waktu itu di dalam satu perayaan gitu, perayaan di kementerian. Kalau tradisi lisan ini muncul kan orang lalu ini apa ya, kok ini nyanyi-nyanyi terus gini. Ya, mereka nggak paham musiknya juga nggak dipahami gitu ya. Yang penting kan selfie, Bu. Iya, kemudian ada yang tanda petik di sana yang lebih menarik. Wah, itu kan lebih menarik, ini yang mengungkapkan kebudayaan kita, ini dan sebagainya. Padahal lalu kita bertanya, yang mana yang menjadi warisan budaya kita sebetulnya? Yang menjadi sumber peradaban, sumber pembentukan karakter bangsa. Nah ini yang terlupakan nih Pak Jaya. Jadi saya sangat prihatin, saya rasa banyak juga di sini prihatin bahwa mindset inilah yang harus diubah, bahwa sesuatu yang lisan itu bukan sekedar ada di kalangan rakyat jelata. Seringkali begitu juga. Kesenian yang istana itu yang masuk dalam budaya adiluhung yang tertulis dalam tanda petik dalam budaya begitu, sedangkan yang ini dalam rakyat jelata. Nah, mereka salah seperti tadi yang Pak Japakan. Kerawitan itu memang tidak ada notasinya. Waktu itu di televisi juga dikatakan ini bagaimana ya, nggak ada, harus ada sinergi kan gitu antara para pengrawit. Kapan kalau struktur
pakai roso, strukturnya ya. pakai roso, Ya, Bu, nggak ada. pakai roso. Iya, Nah, kalau ndak ada roso, ndak mungkin. Iya. Mbok cuma lagu ilir-ilir juga. Iya. Tidak mungkin gitu bisa kalau nggak ada roso. Karena nggak jadi harmonis kan ya Pak Jaya. Yes. Antara Bonang dengan Saron itu Iya, oh nggak gatuk. itu nggak gatuk. Nah, ini maestro-maestro ini udah banyak yang meninggal juga ya Pak Jaya. Iya, Ini iya. maestro pengrawit ini belum tentu sudah ada turunannya, sudah ada Saya kira Kinarto Sabdo itu kan guru saya. Dia kalau Iya. ngendang, Bu, itu nggak bisa dinotasikan, Bu. Iya. Nggak bisa, betul. terlalu rumit, Betul. terlalu kompleks. Ya sekarang beliau punya banyak murid, itu tapi nggak ada satupun yang mampu. Ya mereka kemudian menjadi menokohkan diri sendiri masing-masing. Tapi kalau Iya. mau meniru Kinarto Sabdo nggak bisa. Nah, untungnya Bu, untungnya ada rekaman. Ah, Teknologi rekaman itu Iya. kan mengabadikan sesuatu yang abstrak, kan bunyi kan di situ anunya. Tapi keren Bu, bagus Bu. Saya cara berpikir Ibu itu betul-betul dari dulu haunted me, menghantui saya. Cuma saya Ya. nggak bisa mengekspresikannya gitu loh. Ya, jadi apa namanya? Kan ini ada teman saya yang menulis ini Pak di Berkeley. Waktu itu saya masih studi, masih sekolah. Dia sudah jadi dosen, dia menghasilkan buku namanya Ben Brainer. Itu membuat satu buku Knowing Music, Making Music dari gamelan Jawa itu. Jadi bahwa memang ada relasinya. Kalau berubah Pak Jaya dengan saya gitu, terus saya berubah ya, jadi lain lagi komposisinya. Iya, lain lagi, Ya. betul Bu. Ini, Dan itu ini sebetulnya ya. diakui oleh komponis Barat yang tidak suka menulis, yaitu Franz Liszt. Nah, Franz ya, Liszt itu Bu, kalau sudah bikin komposisi satu, dia nggak mau lagi dengarkan. Sebab kalau dia dengarkan pasti dikoreksi. ya. Pasti dikoreksi. Ya pasti sama dia dibenak-benak diganti-ganti. Rusak Bu. Makanya kalau sudah sekali dia bikin, sudah dia tinggal. Ya. Makanya Udah, orang gitu bilang ya. Francis itu paling bagus mainnya kalau dia pertama kali. Kalau kedua kali wis diotak-atik dia. Malahan ya. Iya, malah rusak semua. Betul. Tapi Nah, yang paling musik jazz, Bu. Ya, persis. Ini juga Pak Jaya mungkin ada contoh yang baru-baru ini mengenai Amazing Grace ya. Oh, ya. Bagaimana, jadi artinya tradisi lisan ini, peradaban lisan ini sebetulnya bukan asal muncul saja gitu kan, tetapi juga didasari oleh satu peristiwa atau satu keadaan. Nah, jadi sebenarnya dia sekaligus menjadi rekaman sejarah. Karena itulah tradisi lisan sering digunakan sebagai memang di Afrika misalnya mayoritas sejarahnya ditulis dari sejarah tradisi lisan ini. Betul. Ya seperti lagu Amazing Grace ya Pak Jaya. Waktu itu orang putih mengatakan orang hitam nih nggak boleh pegang tuts piano putih gitu ya. Iya. Dia hanya boleh mainkan tuts piano yang warnanya hitam kan gitu. Nah kemudian karena dia tadi dekat dengan jazz sekali itu nadanya ya. Akhirnya ya dia hanya main itu tapi menghasilkan Amazing Grace yang karena Amazing Grace itu memang sol do mi re do la sol. Itu hitam semua itu Bu. Iya. Hitam semua. Dan saya memang waktu masih kecil itu pertama paling senang Bu mainkan tuts yang hitam. Kalau tuts yang kacau, tapi yang tuts yang hitam mau apapun pasti jadi lagu. Pasti jadi. Persis. Main apapun jadi lagu ya. Jadi lagu, ya. Karena harmoninya sudah ada. Built-in sudah. Kelendro gitu ya kalau di Jawa. Iya. Pelok kalau itu, pelok. Lebih ke pelok. Kalau slendro lain lagi Bu. Oh itu misterinya lain lagi itu. Tapi ya kita lebih baik ke ini. Amazing Grace itu saya setuju. Sol, do, mi, re, do, la, sol, do, mi, re, do, mi, sol. Lah itu semua hitam kabeh. Tapi jadi gitu ya. Loh, bukan hanya jadi Bu. Itu lagu terindah. Yang kalau saya dengar itu bulu roma saya berdiri semua. Iya. Terharu.
sampai ininya juga gitu tersekat. Indah itu anunya. Oke, Ya. ada teman-teman? Ada, silakan. Oh, Bapak Eka Budianta. Waduh, beliau bicara marketing, Kang. Bagaimana cara menjual budaya lisan sehingga memberikan kesejahteraan materi dan jiwa raga. Waduh, Bu. Wah, ini kita ngomong ekonomi jadinya. Silakan. Ya, saya Ini Pak punya, Eka Budianta saya, provokasi ya ini. Pak Oke. Eka, ini teman kami, ini teman Pak Eka. Terima Ya. kasih atas tanggapan. Saya mungkin bisa memberikan satu contoh yang sudah saya berikan juga di beberapa kali sebetulnya, tetapi karena contoh ini real dari satu penelitian mahasiswa S2 yang menulis dan membuktikan bahwa ternyata tradisi lisan itu menyelamatkan petani daerah gitu. Jadi iya, madu bener. ini madu. Tapi ini kasusnya Pak Eka bukan hanya di Riau, ditulis oleh Adrian itu ya. Dia membuktikan, karena waktu itu saya minta coba yuk buktikan persis seperti yang Pak Eka tadi sampaikan dengan nomor-nomor matematik, artinya dengan hitungan ekonomi. Ya, kalau pakai yang pengambilan madu cara modern sekarang dengan mempertahankan cara madu dengan menumbuhkan pohon-pohon sialang itu. Ini cara madu tradisional ada beberapa tempat, tidak hanya di Riau, tapi ada juga di Jambi, dan ini teman-teman baru mau mengusulkan juga jadi BBTB, jadi bukan hanya yang di Riau di Petalangan, tapi juga di beberapa tempat lain. Nah, pohonnya memang pohon sialang, harus pohon yang khusus itu. Nah, ternyata petani ini lebih mendapatkan uang lebih banyak di dalam di dalam jangka panjangnya daripada dengan yang modern. Itu satu. Jadi ternyata terbukti. Tapi kan harus diberikan dengan mediasi ya, dan dibuktikan udah begini-begini, ada pendampingan, lalu keyakinan pada petani tersebut dengan dengan bukti bahwa Anda bisa menghasilkan ini. Kemudian teman kami, Prof. Robert Sibarani juga membuat itu di pohon nau di Sumatera Utara. Dia juga mengatakan dalam satu rumah tangga di kebunnya ditanam sekian pohon, dalam 4 tahun dia sudah bisa menghasilkan lagi berapa gitu, ada hitungannya juga. Nah, di dalam proses lain juga di Kepulauan Riau, di kepenelitian saya, mengenai Makyong ya, saya boleh sampaikan mengenai Makyong. Ini menarik bahwa mereka sebetulnya mempunyai keahlian yang macam-macam, tetapi tidak ada pendampingan. Ini yang perlu nih pendampingannya. Artinya mereka tuh bisa membuat patung, mereka bisa membuat topeng-topeng, mereka bisa membuat souvenir sebetulnya. Tetapi kan mereka tidak tahu mau buatnya gimana, diserahkannya kemana gitu ya. Kemudian menjualnya dengan pendampingan seperti itu belum ada di sana. Lain dengan misalnya di Lombok ya, ada koperasi-koperasi desa kan, koperasi-koperasi yang memang mengumpulkan hasil tenunan-tenunan ibu-ibu ya yang ada di kampung yang di Lombok itu. Jadi memang ada penjualannya, ada koperasinya, ada art shop-nya begitu, sehingga itu bisa. Tetapi tidak semua daerah kan punya seperti ini. Jadi sebetulnya saya yakin sekali tradisi lisan ini bisa membuat mereka hidup kalau kita banyak mempunyai para pengelola, para yang dapat mendampingi tradisi-tradisi ini secara serius. Itu bisa. Nah, kenapa? Karena kita misalnya yang di Kepulauan Riau, di Bintan, kita bekerja sama dengan tidak hanya dengan BPNB yang ada di sana, tetapi juga dengan Dinas Pariwisata, dengan industri juga pariwisata di sana, dengan teman-teman yang punya art shop. Nah, ini ada satu ikatan di sini memang kalau di ini, bahwa kemudian ini bekerja sama sehingga bisa ada yang mereka tetap mempertahankan tradisi itu, tetapi mereka mendapatkan uang dari situ, mendapatkan kesejahteraan untuk tetap bisa hidup dengan tradisinya itu. Cuma memang tadi harus ada yang memang
setia gitu ya, mendampingi baik dari mereka atau dari peneliti dari luar pengelola tradisi ini. Begitu Pak Eka. Banyak contoh kok di Asosiasi Tradisi Lisan. Tidak semuanya mudah, tetapi ada skemanya gitu. Kira-kira demikian Pak Eka. Ya, saya kira Pak Eka juga paham benar karena beliau kan seorang penggerak budaya tulisan. Ya, dan beliau juga tahu budaya tulisan pun perlu ada pendampingnya. Pendamping. Kalau betul. enggak juga susah. Ya, orang yang sukses seperti Pak Eka jarang. Ya, itu termasuk anugerah. Tapi ke yang lain-lain kalau mau sukses itu perlu ada pendampingnya. Dan saya kira kita ada Kemendikbud, kita ada Kemenparekraf, ya, ada Kementerian Perdagangan, ya, ada sebetulnya UMKM. mereka semua siap mendukung, dan bahkan kalau itu terkait dengan pertanian, kita punya Menteri Pertanian yang siap juga untuk membantu. Terima kasih Bu, dan terima kasih Pak Eka atas pertanyaannya. Ada lagi? Dari Bapak atau Ibu Kifti? Ibu itu. Ibu ya, Ibu Kifti. Itu, Mbak Kifti. Bagaimana mempertahankan keaslian tradisi lisan di tengah kerasnya kepentingan ekonomi dan kecanggihan teknologi? Silakan Ibu Dr. Put. Kita tahu sekali ya pada saat ini Kifti ini luar biasa, ini penggerak muda, anak muda yang tertarik meninggalkan bidang lamanya, dia kemudian masuk ke dunia tradisi lisan. Semoga dia bertahan di dunia ini walaupun sunyi tadi seperti katakan, tapi yakinlah banyak yang bisa kita lakukan. Jadi kita paham bahwa begitu cepat dan luar biasa ya sebenarnya teknologi yang terjadi saat ini, yang mengubah ya kata-kata yang dibunyikan, disuarakan dari satu generasi ke generasi ya, atau dari satu daerah ke daerah lain. Dan ada yang berubah, ada yang tetap tentu saja. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempertahankan itu? Memang ada beberapa jalur yang kita bisa katakan. Jalur yang pertama adalah jalur yang kita perlu, orang pengelola tradisi lisan ini mempunyai kewajiban sebetulnya, kode etiknya adalah mempertahankan tradisi lisan itu seperti apa adanya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak seperti apa adanya, maka pengembang yang lain yang akan mengembangkan sesuatu dia nggak punya sumber, kan gitu. Sumber mata airnya ini nggak ada. Jadi harus ada beberapa komunitas, beberapa grup lah. Jadi yang satu memang bertugas untuk memelihara ini seperti apa adanya, rohnya dipelihara, konteksnya dipelihara, ekosistemnya juga dipelihara, fungsinya gitu ya. Sedangkan yang satu adalah memang pengembang juga, tetapi pengembang yang memang mempertahankan ini, tapi yang satunya pengembang yang memang dia berkreasi berdasar dari tradisi tersebut. Ya boleh saja. Itu tentu sah-sah saja. Membuat filmnya, membuat tayangan lain misalnya dan sebagainya. Lenong diubah menjadi bentuk apa-apa yang lain gitu ya. Itu masih bisa. Nggak masalah. Tapi itu kan di luar. Tapi yang mengembangkan dalam pengertian yang harus rohnya dan ini ada, harus tetap ada. Karena kalau tidak akan hilang warisan ini. Setuju. Misalnya Pak Jaya mungkin tahu yang dalang almarhum Seno ya. Iya. Nah itu kan dia memang dalang, tapi kan masih tetap mengembangkan, tapi masih tetap dalam alur wayang itu. Iya. Walaupun wayangnya memakai sepatu cats gitu ya. Iya, tapi pakemnya tetap ada. Pakemnya tetap ada. Bagaimana Ontoseno manbles ke bumi, bagaimana Ontoseno marah dengan Durno, ya masih pakem itu kan. Iya. Pakemnya tidak hilang gitu. Jadi kita masih bisa mengenali, oh ya kalau Durno ini begini, kalau Antaseno ini begini, Gatotkaca ini begini, Bima atau Werkudara ini ya begini, itu pakemnya nggak hilang gitu. Tapi cara penyampaian, nah ini masih di dalam batas yang memang
pengembangan dalam arti yang masih bisa Nah, bagaimana itu tidak hilang seperti itu? Jadi ekosistemnya pun harus dijaga. Jadi ketika kita misalnya mau mengembangkan, mau memelihara, safeguarding ya satu tradisi lisan tertentu, misalnya pinisi gitu. Ya, ekosistemnya harus dijaga. Maksudnya kayu pembuat pinisinya kan harus tetap ada, karena kalau kayunya berubah ya nggak akan bisa. Maka harus kerjasama juga dengan Kementerian Kehutanan gitu ya dan sebagainya seperti itu. Jadi kita memang tidak juga bisa bekerja sendiri gitu. Nah di sini yang diperlukan adalah kalau tadi kita membicarakan bahwa pemikiran-pemikiran mengenai tradisi-tradisi yang banyak berkembang di sini kan umumnya adalah selain yang tulis juga yang berdasar kepada tulisan itu adalah berdasar pada urban gitu, urban city, pada sesuatu yang yang ada sekarang. Tapi siapakah yang bicara tentang hutan, filosofi hutan, filosofi laut, filosofi Huma? Ini siapa yang bicara? Filosofi di Mentawai itu, sungai dan wilayah ke hutan seperti itu. Nah ini yang banyak ditinggalkan karena memang pertama kalau dari sudut mahasiswa seperti Kifty ini sedang S3 ini Pak Jaya. Wah hebat. Jadi yang mahasiswa kan pertama adalah bagaimana biaya untuk pergi ke tempat penelitian itu. Penelitiannya juga harus lama. Tinggal di daerah sana lama gitu ya. Itu jadi dari sudut itu nggak praktis. Jauh lebih praktis kalau mempelajari saja novel atau beberapa buku yang ada, duduk di rumah, duduk di kamar, tenang-tenang berkutat dengan semua buku yang sudah tercetak atau yang bisa dikirim, dipesan dari mana-mana, tinggal kita baca, kita meneliti, sudah. Nah, sedangkan yang lisan ini yang nggak bisa seperti itu. Kita harus bergaul erat, bermesra dengan. Kita harus ngelakoni. Iya, betul. Ngelakoni dan akhirnya baru bisa memahami dalam-dalam itu kan. Nah, ini susah. Jadi kita susah menandingi peneliti-peneliti asing ya Pak Jaya misalnya yang diam. Saya punya seorang mahasiswa sekarang ini, padahal dia baru survei saja dari Leiden Pak. Wah. Itu udah belum pulang-pulang dari dari Bintan, dari Kepulauan Riau. Padahal dia baru survei, baru lulus S1, S2 lah kalau di sini ya. Itu baru survei saja, belum penelitian betulan. Dengan biaya dia sendiri gitu ya, dia turun. Itu dia belum pulang-pulang, udah 3 bulan gitu. Jadi, nah ini kan susah kalau peneliti kita kurang biaya. Banyak seperti itu ya. Ini. Wah ya dan salam kepada Ibu Kifty. Saya yakin Anda akan nanti menjadi doktor juga dalam bidang Anda yang akan menjunjung tinggi marwah budaya peradaban lisan. Ada lagi? Nah, kalau ini Mas Irfan. Izin bertanya, bagaimana pendapat Ibu tentang metode ilmiah dari ilmu sosial dan ilmu alam yang dominan? Apakah ada tawaran alternatif? Silakan Bu Put. Ya mungkin maksudnya gini, biasanya orang bertanya apakah dalam mengkaji tradisi-tradisi lisan ini ada ilmunya gitu ya, karena dianggap bahwa pekajian tradisi lisan ini nggak ada ilmunya gitu ya, ilmunya ngambil dari lain-lain, pernah ada yang mengatakan begitu. Nah ini pemikiran yang sebetulnya pemikiran yang kurang tepat, karena tadi pertama hakikatnya gitu, filosofinya untuk peradaban lisan ini yang harus dipahami dulu, bahwa seperti apa itu. Sehingga ketika kita mendapatkan, katakanlah tadi kita mau melihat peradaban, kita mau melihat tradisi di satu tradisi, katakan misalnya sebagai contoh saya katakan tadi tradisi Makyong misalnya di Kepulauan Riau. Kita tahu benar bahwa tradisi tadi, tradisi lisan tadi kan dihasilkan
tidak ada dalam base tertulis, tidak didasarkan kepada yang tertulis. Sehingga ketika kita melakukan penelitian, tapi kemudian kita mengatakan, loh kok hari ini beda, besok beda ya, kemarin beda pentasnya, nah itu kan sudah terbukti bahwa pertama kita tidak mengerti hakikatnya. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat itu, lalu kita melihat bahwa dia adalah hidup di dalam satu, Mak-Yong itu hidup di dalam ekosistem yang tertentu. Ada faktor di situ, siapa yang komunitas itu tinggal di dalam satu wilayah tertentu yang terikat dengan budaya tertentu, dengan kisah sejarah yang panjang, dan ada yang memang murni itu sebagai satu pentas seni. Nah, untuk ini kan kita harus menggunakan berbagai konsep pendekatan yang memang sesuai untuk bisa memahami keberadaan Mak-Yong itu di dalam konteks budaya masyarakatnya. Sejarahnya yang begitu panjang, misalnya sejarah Riau Lingga Johor harus kita ketahui karena dia berada di wilayah itu. Kemudian kita melihat bahwa ternyata ada kaitannya dengan Kelantan dari sudut sejarah gitu ya. Jadi di sini bahwa dia berada di dalam satu konteks, satu ekosistem, karena itu pendekatan atau kajiannya pun harus dilihat dari berbagai hal yang memang menjadi tadi ekosistem, konteksnya dan sebagainya. Jadi di situ. Jadi ini Bung Irfan, memang ini adalah multidimensional ya. Jadi multidisiplin pendekatannya jelas, jadi bukan karena meminjam-minjam, tetapi karena hakikat tradisi lisannya memang terbentuk seperti itu. Yes. Kira-kira itu. Karena itu bagian dari seluruh peradaban. Iya. Ya. Masih ada lagi? Udah. Nah, Bu, sekarang pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan yang mungkin terkesan bodoh, tapi nggak apa-apa, memang saya bodoh. Nah begini, kan kita barusan bersyukur bahwa pantun telah diterima sebagai warisan kebudayaan tak benda saya kira oleh UNESCO. Tradisi lisan termasuk. Itu tradisi lisan ya? Bukan tulisan ya. Walaupun pantun kan sekarang sudah ditulis juga, tetapi menurut Ibu itu adalah tradisi lisan. Coba silakan Ibu ungkapkan. Ya, ini karena memang promotornya adalah ATL, waktu itu Asosiasi Tradisi Lisan. Untuk pantun. Jadi kita bisa bercerita banyak sekali. Biang keladinya Ibu toh lah ya. Ya sudah terjawab. Dan kami di kantor ATL sudah ada kopi sertifikat pantun dari UNESCO. Jadi sebagai warisan budaya tak benda, dan memang itu tradisi lisan. Aduh ya. Makanya pertanyaan saya bodoh. Enggak lah Pak. Saya senang Pak Jaya mengungkapkan itu sehingga tapi itu saya memang kagum Bu kepada pantun. Ya. Karena saya melihat pantun ini seperti musik Bu. Pakai perhitungan. Pakai perhitungan itu kan anunya kan jumlahnya itu kan aritmatis kan anunya itu. 12 dan iramanya itu sangat matematis Bu itu anunya. Jadi betul. Keren pokoknya pantun, dan saya kalau suruh bikin menyerah, saya nggak mampu saya anunya. Karena saya sudah terlalu terperangkap pada komposisi yang sifatnya nada, bukan aksara. Itu hebat Bu. Aku terima kasih sekali itu diterima, walaupun ya teman kita yang ada di Malaysia ikut kecipratan juga kan. Ya. Tapi ini kan memang filosofinya orang Melayu, pantun itu. Dia hadir dasarnya ya. Saya memahami pantun itu justru ketika menjelajah semua ke kampung-kampung, ke pantai-pantai, ke daerah-daerah di Melayu ini gitu. Jadi lebih terasa gitu. Bagaimana? Tolong ceritakan Ibu. Ya, ini beberapa kali juga saya ceritakan, tapi karena ini yang memang saya alami gitu Pak. Saya waktu itu jalan di Kepulauan Riau di daerah Dabo Lingga Singkep gitu. Kemudian pada satu tempat itu namanya pulaunya terpencil sekali di daerah namanya Pulau Penuba dan Pulau Lipan di situ.
Tapi bagus karena dulu Belanda rupanya pernah di situ sehingga tertatalah dengan baik. Kemudian saya berjalan dari satu ujung, berjalan menyusuri pantai ke kampung, di situ dengan di satu kampung ke kampung lain yang memang rumahnya agak berjauhan. Lalu rumah yang saya tinggali itu ada di antara rumah-rumah itu. Kemudian saya melihat memang di situ betul-betul ada di ladangnya, di kebunnya ada sumur gitu, ada sumurnya, tempat mandi, dan kemudian menjorok ke laut juga untuk tempat semua semacam toiletnya lah gitu ya, semacam mandi dan di situ. Lalu memang kalau orang jalan kan orang bebas menggunakan kamar mandi dalam tanda petik itu kan, perigi itu, sehingga memang munculnya tuh di situ saya sangat menghayati bagaimana kalau ada sumur di ladang itu betul-betul. Jadi kalau dulu mungkin waktu SD, karena saya di Jakarta, saya sekolah selama ini di Jakarta, ya saya cuma menghafal kan karena guru menyuruh hafal, saya hafal. Pantun gitu ya Pak ya, kita semua pasti gitu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh. Tapi ketika itu, hari itu saya tersadar betul ini. Karena memang saya akan kembali lagi melalui jalan itu dan bertemu dengan sumur itu kembali. Artinya saya akan bertemu dengan orang yang memiliki sumur itu kan. Jadi betul-betul sangat hidup, memang hidup di situ. Seperti misalnya Gunung Daek bercabang 3. Ya saya melihat dari boat itu, dari kapal, Gunung Daeknya memang bercabang 3. Jadi betul-betul mereka pantun itu lahir dari kehidupan yang memang dialami, dilihat, dirasakan, semua dari kehidupan. Iya. Nah ini lagi, saya mengatakan bahwa para pemilik tradisi lisan, penutur tradisi lisan ini cerdas-cerdas semua. Dia mampu, dia nggak sekolah, nggak ada sekolah mesti harus sampai ke Berkeley, ke Leiden atau ke mana-mana. Bahkan S3, S1 pun tidak. Tetapi dia mampu mengolah semua itu. Kalau orang Minang bilang alam terkembang jadi buku gitu ya. Jadi bagaimana dia mampu menghidupkan kembali itu di dalam untaian bait-bait itu. Ini yang luar biasa memang. Jadi, padahal waktu kami mengajukan ini 4 tahun Pak Jaya. Oh iya Bu, lama Bu, antri. 4 tahun lama. Harus antri Bu. Iya, kalau saya ngajukan jamu sudah 10 tahun. Ya ini 4 tahun udah masuk ke UNESCO seperti itu. Udah masuk, maksudnya proses 4 tahunnya itu sudah masuk ke UNESCO, tapi masih harus diperbaiki karena kita 2 negara ya, jadi ada macam-macam. Dan ini bersyukur bahwa kementerian waktu itu Direktorat Jenderal Kebudayaan percaya gitu bahwa pantun bisa, jadi bisa didukung lah. Sebab ada ilmuwan yang nggak kita sebut ini yang meragukan waktu itu. Oh biasa Bu. Masa jadi itu biasanya pantun gitu? Itu kan biasanya ilmuwan bangsa kita sendiri kan? Iya toh. Karena saya heran Bu, bangsa sendiri yang meremehkan karya bangsa sendiri itu parah Bu. Tapi kita terima kasih pada sekali lagi kepada Dr. Prudensia ya, Anda hari ini memberi kuliah yang sangat komprehensif dan paripurna kepada kita ini semua. Nah, nanti koleksi Ibu saya tambahin lagi 1. Dan ya, kan Ibu sudah punya. Nanti ada tambahin 1. Terima kasih. Yang ini adalah tentang filsafat budaya lisan Indonesia. Tepuk tangan untuk Ibu Dr. Prudensia. Terima kasih banyak. Mari. Terima kasih Pak Jaya, makasih teman-teman semua. Ya. Ibu.